Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya makanan yang ada di dapur kita itu bisa awet, tetap seger, dan enak buat waktu yang lama? Mulai dari acar yang kriuk sampai dendeng yang gurih. Ternyata ada sains keren banget di baliknya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua rahasia pengawetan makanan yang super menakjubkan ini. Yuk kita mulai perjalanannya. Tentu aja, perjalanan kita ini nggak bakal seru tanpa para pemandunya. Kenalin nih, tim penjelajah rasa dari kelas 13.F1. Mereka inilah yang udah capek-capek menjelajahi dapur dan pasar buat ngumpulin semua contoh-contoh keren ini. Ayo kita lihat apa aja sih temuan mereka. Oke, petualangan kita dimulai dari dunia tetumbuhan dulu ya. Kita bakal lihat gimana sayuran, buah-buahan, bahkan kacang-kacangan bisa diubah jadi hidangan yang awet dan pastinya lezat. Dari mulai saus yang super creamy sampai sayuran fermentasi yang rasanya, wah, penuh kejutan. Yang pertama, mayones. Rahasianya itu namanya emulsifikasi. Gampangnya, ini tuh seni buat mendamaikan minyak dan air yang aslinya nggak mau nyatu, dibantu sama kuning telur. Tapi pahlawan pengawetnya itu cuka atau lemon. Tingkat keasamannya yang tinggi bikin bakteri jadi nggak betah. Makanya mayones bisa tetap aman dan enak. Lanjut kita punya acar. Nah, di sini sayuran itu kayak lagi berenang di kolam renang asam yang isinya cuka plus gula dan garam. Kombinasi ini bener-bener jadi zona terlarang buat bakteri pembusuk. Hasilnya, nggak cuma bikin sayurannya jadi awet, tapi juga ngasih sensasi rasa asam seger yang khas itu. Sekarang, kita kembali ke metode super kuno, tapi jenius banget, pengeringan. Ingat ya, semua makhluk hidup, termasuk bakteri jahat, itu butuh air buat hidup. Jadi, dengan mengusir hampir semua air dari buah dan sayur, kita bikin makanan itu jadi nggak bisa ditinggalin sama mereka. Bonusnya, rasa buahnya jadi jauh lebih manis dan pekat. Nah, sekarang kita masuk ke dunia sihir mikroba, yaitu fermentasi. Yogurt ini contoh yang paling pas. Di sini ada pasukan bakteri baik yang sengaja kita undang buat mengubah gula susu atau laktosa jadi asam laktat. Asam laktat inilah pahlawannya. Dia yang mengawetkan susu, bikin teksturnya kental, dan ngasih rasa asam yang nyegerin. Eits, fermentasi itu bukan cuma buat susu loh. Lihat deh kimchi. Proses yang mirip terjadi di sayuran ini, dan hasilnya adalah ledakan rasa yang super kompleks. Ada pedas, asam, gurih, bahkan kadang ada sensasi segarnya. Ini cara cerdas orang Korea buat tetap bisa makan sayur enak walaupun lagi musim dingin. Bahkan minuman pun bisa diawetkan lewat fermentasi. Kalau di anggur, mikroba yang bekerja itu namanya ragi. Mereka ini makan gula alami dari buah anggur, terus mengubahnya jadi alkohol. Nah, alkohol inilah yang jadi pengawet alaminya. Makanya, wine bisa disimpan bertahun-tahun dan rasanya malah makin mantap. Masih dari keluarga kedelai, kita terbang ke Jeppan dan ketemu natto. Ini contoh fermentasi yang unik banget. Ada bakteri khusus namanya Bacillus subtilis yang menciptakan tekstur lengket dan berserabut ini. Plus aroma dan rasa yang sangat khas. Mungkin bukan buat semua orang, tapi ini makanan super yang diawetkan secara alami. Dan pastinya kebanggaan Indonesia, tempe. Nah, kalau natto tadi pakai bakteri, tempe justru pakai jamur. Benang-benang putih yang sering kita lihat itu, atau miselium dari jamur rhizopus, itulah yang memeluk dan mengikat butiran kedelai jadi satu balok padat. Proses ini nggak cuma mengawetkan, tapi juga bikin proteinnya jadi lebih gampang diserap tubuh kita. Keren kan? Oke, cukup jalan-jalannya di kebun, sekarang kita pindah haluan ke peternakan dan lautan. Yuk, kita lihat gimana teknik-teknik pengawetan ini bekerja pada produk-produk hewani. Sarden kalengan ini benar-benar keajaiban teknologi pangan modern. Jadi ikan itu dimasak langsung di dalam kalengnya, terus kalengnya langsung disegel rapat-rapat. Pemanasan yang super panas membunuh semua bakteri, dan segel vakumnya memastikan nggak ada bakteri baru yang bisa masuk. Jadilah sebuah benteng mini yang bikin ikan aman berbulan-bulan. Kalau pembekuan, ini ibarat kita menekan tombol pause raksasa. Dengan mengubah semua kandungan air di dalam daging jadi kristal es, semua aktivitas bakteri dan mikroba lain jadi berhenti total. Mereka kayak lagi tidur pules. Makanya daging bisa tetap aman dan segar buat waktu yang lama banget. Di sini kita lihat kekuatan super dari dua teknik kuno yang digabung, penggaraman dan penjemuran. Garam itu kerjanya kayak magnet air, dia menarik keluar semua kelembapan dari daging ikan. Terus, panas matahari datang buat menyempurnakan prosesnya. Hasilnya, lingkungan yang super kering di mana bakteri mustahil bisa hidup. Fermentasi beraksi lagi. Kali ini mengubah susu cair jadi keju yang padat.
Setelah fermentasi awal, keajaiban sesungguhnya itu terjadi pas proses pematangan atau aging. Proses penuaan yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini yang menciptakan ratusan jenis rasa dan tekstur keju yang kita kenal di seluruh dunia. Kunci utama bikin abon itu cuma satu. Kering, kering, dan kering. Dagingnya direbus, disuir sampai halus biar permukaannya makin luas, terus digoreng sampai nggak ada lagi air yang tersisa. Hasilnya ya ini, produk daging yang super ringan, awet, dengan rasa gurih yang terkonsentrasi banget. Prinsipnya sama persis kayak ikan asin. Udang kecil ini diawetkan pakai garam dan matahari. Tapi proses pengeringan ini punya efek ganda yang luar biasa. Selain bikin super awet, rasa gurih atau umami alami dari udang itu jadi berkali-kali lipat lebih kuat. Makanya udang kering sering jadi bumbu penyedap andalan. Dendeng ini bisa dibilang makanan wajib para petualang zaman dulu. Dagingnya diiris tipis-tipis, dibumbuin, terus dikeringkan. Hasilnya adalah makanan tinggi protein yang ringan banget, gampang dibawa-bawa, dan pastinya tahan lama. Sempurna! Oke, kita udah lihat begitu banyak contoh makanan awet. Sekarang, waktunya kita gali lebih dalam buat jawab pertanyaan paling penting. Sebenarnya, gimana dan kenapa semua cara tadi bisa berhasil? Yuk, kita bongkar sains di baliknya. Jadi, intinya tuh gini, semua metode yang rumit tadi pada dasarnya cuma pakai 4 prinsip utama. 1. Usir airnya, bikin makanannya kehausan. 2. Bikin lingkungannya jadi nggak nyaman buat bakteri jahat pakai garam atau asam. 3. Biarkan pasukan bakteri baik yang mengambil alih. Dan 4. Siksa bakterinya dengan suhu ekstrim, entah itu dibekukan atau dipanaskan. Simple kan ternyata? Coba deh lihat tabel ini, biar kita bisa nyambungin semua titiknya. Lihat kan? Meskipun kimchi itu sayuran dan yogurt itu susu, dua-duanya sama-sama pakai kekuatan fermentasi. Begitu juga ikan asin dan dendeng, keduanya pakai prinsip dasar yang sama, menghilangkan air. Ini bukti kalau 4 prinsip sains tadi itu universal, bisa dipakai ke hampir semua bahan makanan. Perjalanan kita udah hampir sampai di ujung. Setelah kita belajar banyak dari teknik-teknik zaman dulu, yuk kita sedikit intip ke depan dan coba hubungkan semua ini dengan masa depan makanan kita. Di satu sisi, kita punya kearifan nenek moyang kita, mengandalkan matahari, garam, dan mikroba alami. Di sisi lain, ada teknologi super canggih masa depan. Tapi yang menarik, tujuan akhir dari keduanya itu sama persis, mengalahkan waktu, menghentikan pembusukan, dan memastikan makanan tetap aman sampai di piring kita. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Di zaman di mana teknologi mungkin bisa bikin makanan awet tanpa mengubah rasanya sama sekali, apakah kita masih butuh seni pengawetan kuno? Seni yang nggak cuma mengawetkan, tapi justru menciptakan rasa-rasa baru yang kompleks dan luar biasa, seperti pada keju, kimchi, dan tempe. Gimana menurut kalian?